Indonesia tak sedang dijajah oleh kekuatan asing seperti masa lalu, tapi ada sesuatu yang lebih senyap, lebih licik, dan juga lebih sulit untuk dilawan. Kehilangan perlahan-lahan, bukan karena senjata, bukan karena perang, tapi karena diam, karena ketidaktahuan, karena kita terlalu sibuk dengan hal kecil, sementara hal besar diam-diam hilang dari genggaman. Dulu kita punya batu bara, dunia datang, dan mereka ambil. Kini mereka datang lagi. Kali ini bukan untuk emas hitam, tapi logam masa depan. Nikel, litium, kobalt, dan rare earth lainnya. Di balik janji investasi dan pembangunan ada negosiasi sunyi. Ada kekuatan besar yang sedang bermain. Kita bangga proyek raksasa. Tapi siapa yang punya? Kita bangga punya laut luas, tapi siapa yang jaga? Kita senang disebut negara kaya, tapi kaya untuk siapa? Kalau semua ini benar, maka kita tak hanya kehilangan sumber daya, tapi kehilangan arah, kehilangan kendali, dan juga kehilangan masa depan. Selamat datang kembali di videonya WAJ. Di video kali ini kita nggak cuma bahas tambang, utang, atau proyek besar, tapi kita membedah sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana sebuah bangsa bisa perlahan kehilangan segalanya, tanpa perang, tanpa penjajahan, dan juga tanpa tembakan. Kami percaya bahwa di balik tiap proyek besar ada kekuatan yang sedang bermain. Di balik tiap investasi ada kepentingan, dan di balik diamnya rakyat kadang ada kehilangan yang tak disadari. Kalau kamu termasuk orang yang gak puas dengan cerita permukaan, yang selalu bertanya siapa yang untung, siapa yang dikorbankan, maka channel ini dibuat untukmu. Klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan, karena yang terjadi di luar sana cepat atau lambat bakal menyentuh kita di sini. Jebakan batu bara sejarah yang terulang. Pada tahun 1970-an, Indonesia mulai dieksploitasi secara besar-besaran untuk batu bara. Kita disebut surga energi Asia. Dunia datang membawa investasi, kontrak jangka panjang, dan juga tambang-tambang besar yang dijaga ketat. Tapi dari semua itu, apa yang kita dapatkan? Batu bara seharusnya jadi bahan bakar pembangunan, tapi ironisnya daerah-daerah penghasilnya justru tertinggal. Kerusakan lingkungan, desa yang hilang, juga konflik tanah, dan rakyat yang tidak pernah benar-benar merasakan manfaat kekayaan yang mereka injak setiap hari. Pada saat yang sama, grafik utang negara naik, ketergantungan ekspor komoditas mentah meningkat, dan juga ketimpangan ekonomi membesar. Ini saatnya dunia mulai meninggalkan batu bara. Kita bahkan belum selesai dengan akibatnya, tapi sudah tergoda dengan logam yang baru yang lebih menggiurkan, yaitu nikel. Nikel, harta yang direbut dunia. Indonesia hari ini menguasai lebih dari 20% cadangan nikel dunia. Dan bukan hanya nikel, di dalam tanah kita terkubur potensi triliunan dolar untuk industri kendaraan listrik, baterai, dan energi terbarukan. Dunia tahu itu. Mereka datang, bukan lagi membawa senjata, tapi kontrak. Bukan menyerang, tapi berinvestasi. Semua berlomba menanamkan modal, tapi dalam kerumitan birokrasi dan juga kesepakatan jangka panjang. Siapa yang pegang kendali penuh? Banyak dari smelter yang dibangun dan juga dikendalikan oleh perusahaan asing. Produk nikel diolah di dalam negeri lalu diekspor sebagai bahan setengah jadi. Kita bangga disebut sebagai dari rantai pasok global, tapi kita hanya bagian paling bawah. Sementara itu, masyarakat sekitar tambang menghadapi konflik agraria, pencemaran air, dan juga relokasi paksa.
sama seperti batu bara, tapi kali ini lebih cepat, lebih dalam, dan juga lebih kompleks. Kalau semua ini benar, kita hanya jadi penonton dalam perebutan harta terakhir milik bangsa sendiri. Utang dan proyek strategis apakah masih milik kita? Dari jalan tol hingga rel kereta cepat, pelabuhan hingga kawasan industri, Indonesia tengah mengalami ledakan infrastruktur. Kita sebut sedang berlari, tapi di balik semua itu ada harga yang belum banyak dibahas, yaitu hutang. Sahabat semuanya, proyek raksasa dibangun dengan skema utang luar negeri atau investasi asing langsung yang diikat dengan konsesi. Dan beberapa kawasan industri bahkan berada di bawah kendali perusahaan asing dengan kontrak 30 hingga 99 tahun. Lalu siapa pemilik sebenarnya dari pelabuhan-pelabuhan yang tampak megah itu? Siapa yang mengatur tarif jalan tol dan logistik strategis kita di masa depan? Siapa yang mengontrol rel kereta barang antar kota itu? Kalau semua ini benar, maka kita sedang membangun negeri, tapi kendalinya bukan lagi sepenuhnya di tangan rakyat. Laut dan perbatasan apakah masih milik kita? Wilayah laut Indonesia sangat luas, tapi luasnya tidak menjamin aman. Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan juga Laut Arafuru menjadi titik panas kapal asing masuk. Mereka menangkap ikan, mengebor minyak, dan juga bahkan melakukan penelitian bawah laut. Nelayan lokal tak berdaya, mereka takut, beberapa harus melaut lebih jauh, beberapa kehilangan mata pencarian, pemerintah sibuk tapi tak bisa mengawasi semua titik. Sementara itu negara tetangga terus memperkuat armada lautnya. Kita masih berkutat soal anggaran dan juga koordinasi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak hanya kehilangan hasil laut, tapi batas negara Indonesia. Sahabat WAC, kalau semua ini benar, kita bukan cuma kehilangan sumber daya, tapi juga kehilangan arah, dan mungkin bisa kehilangan masa depan. Karena kalau kita diam, yang tersisa tinggal penyesalan. Sahabat semuanya, bantu sebarkan kesadaran ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Tetap semangat dalam menjelajah jejak pembangunan dan menjaga alam Indonesia.